Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Hasanuddin. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendukung keputusan, yaitu pemilihan siswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan metode TOPSIS atau Technique for Order Reference by Similarity to Ideal Solution, di kasus SMK Mulia Karawang. Latar belakang pemberian beasiswa merupakan program kerja yang ada di setiap sekolah. Program beasiswa diadakan untuk meringankan beban siswa dalam menempuh masa studi khususnya dalam masalah biaya. Pemberian beasiswa kepada siswa dilakukan secara selektif sesuai dengan jenis beasiswa yang diadakan. Beasiswa merupakan penghasilan bagi yang menerima dan tujuan beasiswa adalah untuk membantu meringankan dalam beban biaya pendidikan siswa yang mendapatkan beasiswa. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi dalam menempuh studinya. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak SMK Mulia Karawang, untuk memperoleh beasiswa, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk menerima beasiswa. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang kasus, maka identifikasi masalah dalam pengamatan kasus ini adalah yang pertama, sering terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan penerima beasiswa yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kedua, sistem pada SMK Mulia Karawang belum memiliki sistematika metode dalam yang terorganisasi dalam pengambilan keputusan penerimaan beasiswa. Yang ketiga, laporan penentu penerimaan beasiswa pada SMK Mulia Karawang setiap tahunnya belum dapat ditampilkan secara cepat dan hasilnya tidak akurat. Tujuan yang ingin dicapai melalui pengamatan kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan yang membantu pihak SMK Mulia Karawang untuk menyeleksi siswa-siswi yang berhak mengikuti seleksi beasiswa dengan mengimplementasikan metode TOPSIS. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil penilaian dengan membandingkan nilai setiap siswa untuk masing-masing kriteria. Pengantar. TOPSIS atau Technique for Order Reference by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Karena kenapa? Karena TOPSIS mampu memecahkan persoalannya dengan membandingkan kriteria satu dengan kriteria lainnya. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan dari Cina, namanya adalah Yon dan Wang, pada tahun 1981, di mana keduanya atau kedua skolarin ini memperkenalkan metode matematika sederhana dalam menentukan alternatif keputusan yang terbaik dengan memperlihatkan jarak di antara setiap alternatif nilai dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Kemudian berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif dapat dicapai. Tahapan dalam metode TOPSIS. Yang pertama, membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Kemudian, membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, membuat matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang terakhir, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk secara detail, mari kita lihat langkah-langkah kerja metode TOPSIS. Yang pertama adalah membangun decision matrix D, di mana matriks keputusan D ini terdiri dari M alternatif yang tersusun secara baris.
dan juga N kriteria yang tersusun secara kolom. Nah, artinya apa? Artinya dari setiap matriks D ini adalah komponen dari X11. Elemen dari setiap matriks D ini merupakan nilai dari setiap elemen dari setiap atribut terhadap kriteria yang dimaksud. Misalnya, X11 ini merupakan nilai dari alternatif 1 terhadap kriteria pertama. Begitupun juga X12 itu merupakan nilai dari alternatif 1 terhadap kriteria kedua dan sampai dengan XMN. Setelah kita membangun matriks D, kemudian kita membuat matriks normalisasi, penentuan matriks R. Kita berikan nama R, di mana setiap elemen R ini kita peroleh dari persamaan 3, ini yaitu R11, misalnya sama dengan X11, elemen dari matriks D, dikalikan dengan seperakar dari sigma I1, kalikan IJ kuadrat. Ini maksudnya apa? Ini adalah akar dari penjumlahan total penjumlahan dari setiap kolomnya. Jadi X1-nya dikuadratkan, ditambahkan dengan X2, dikuadratkan, ditambahkan dengan X3-nya, dikuadratkan, sampai dengan XM1 dikuadratkan. Kemudian totalnya seluruhnya diakarkan. Nah, langkah ketiga yaitu membangun matriks weighted normalis matriks. Kita asumsikan matriksnya adalah Pi. Matriks ini tergantung dari pembuatan matriks W yang diberikan oleh pengambil keputusan. Matriks W ini merupakan kumpulan pembobotan setiap elemen C1, C2, C3 sampai Cn yang diberikan oleh penentu keputusan. Nah, sehingga W1 ini merupakan bobot dari kriteria pertama dan W2 ini adalah bobot dari kriteria kedua dan W3 adalah bobot dari kriteria ketiga dan Wn ini adalah bobot dari kriteria ke N. Seandainya penentu keputusan itu lebih dari sama dengan 1, maka nilai W1 ini merupakan nilai rata-rata dari pembuatan yang diberikan oleh setiap penentu keputusan. Nah, kemudian langkah keempat, kita tentukan nilai positif ideal solution BIS atau A+, dan negatif ideal solution NIS atau amin dengan menggunakan persamaan masing-masing dengan persamaan 6 dan 7. Kita akan ketahui di sini setiap dari kolom, misalnya P1. P1 itu adalah nilai maksimum dari PIJ. PIJ plusnya dari maksimum I PIJ J elemen J. Nah, di sini kita tahu bahwa beberapa nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya dari PIJ-nya, makanya di sini kita akan peroleh dari nilai beberapa nilai maksimum dari kolom PIJ. Kita tambahkan. Begitupun sebaliknya. AMI itu adalah nilai maksimum dari PIJ-nya. Nah, setelah itu baru kita menghitung nilai dari D plusnya. Nilai D plusnya, D plus itu adalah akar dari sigma PIJ
dikurang PIJ plusnya. PIJ plus kita tahu nilainya dari hasil langkah keempat sebelumnya tadi. PIJ ini merupakan setiap elemen dari matriks P tadi akan dikurangkan dengan hasil dari langkah keempat tadi. Kemudian dikuadratkan, kemudian disigmakan, baru dilakukan akarnya kita peroleh dari DI plusnya. Demikian juga sebaliknya di DI min ini. Setelah itu langkah ke-6 kita hitung relative closeness dari ideal solusinya, yaitu dengan cara RC plus sama dengan DI min per DI plus ditambah DI min. Berarti itu artinya adalah setiap alternatif akan memperoleh nilai RC-nya. RC1 plus itu merupakan nilai RC relatif closeness untuk alternatif 1. Berarti kalau RC2 plus, RC1 plus itu merupakan nilai RC relatif closeness untuk alternatif 2 sampai dengan RCM itu merupakan nilai RC relatif closeness untuk alternatif M. Jadi setiap relatif memiliki satu nilai RC-nya, sehingga dari nilai RC ini kita urutkan mana yang lebih tinggi. Nah, yang semakin tinggi nilainya, maka kita prioritaskan sebagai pengambilan keputusan yang pertama nantinya. Kemudian yang ketujuh, langkah terakhir, rankingkan urutan alternatif secara descending order berdasarkan nilai RC. Jadi kita urutkan nanti hasilnya. Pembahasan kita pengamatan kasus. Itu pertama menyeleksi 3 dari 5 siswa calon penerima beasiswa. Kemudian pembuatan keputusan mengidentifikasikan 4 kriteria, yaitu yang diambil dari nilai raport, kelengkapan berkas, etika, dan penghasilan orang tua. Kemudian pembuatan keputusan yang mengidentifikasikan 5 naratif, yaitu diambil dari 5 orang siswa yang sudah direkomendasikan sebelumnya. Pengumpulan data. 1. Kriteria. Kriteria yang ditetapkan ada 4 kriteria penilaian. Kriteria di bawah merupakan kriteria yang telah ditentukan oleh tim beasiswa sebagai syarat penilaian penerima siswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Berikut ini tabelnya. Tadi sudah disebutkan, ada yang pertama nilai raport, kedua kelengkapan berkas, ketiga etika, dan keempat penghasilan orang tua. Kemudian alternatifnya berikut. Ini data alternatif diambil dari 5 orang siswa yang nantinya akan diambil 3 orang yang terpilih. Itu yang dengan yang pertama Upanian Setiawan, kemudian juga Wadid Silawa, Afiani, dan yang kelima Ternalin. Dari data yang telah ada, maka dibuat kuesioner penilaian dengan penentuan seperti bawah. Nah, nanti tabel kriterianya dibuat seperti ini, dibikin suatu kode nilai raport jadi SC1, kelengkapan berkas C2, etika C3, penghasilan C4. Jadi diberikan perumpamaan dari 1 sampai 4 kriteria ini. Misalnya 1 sampai 4 maksudnya. Untuk alternatif diberikan perumpamaan dari alternatif ke 1 sampai ke 5. Di sini datanya ada 5. Berarti yang pertama S1 sampai S5 yang kelima. Nah, di dalam membuat penilaian, di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama, tabel penilaian siswa dengan kriteria. Di sini nanti diisi yang sudah direkomendasikan. Si
siswa S1 ini kriteria C1-nya berapa, C2-nya berapa, dan berapa. Kemudian tabel interval penghasilan orang tua. Nah, interval ini diklasifikasikan untuk menghasilkan misalkan orang tuanya 0 sampai 500.000 penghasilannya per bulan. Berarti nilainya masuknya bobot 5. 500.000 sampai 1.004.000 dan seterusnya. Ini 3, 2, 1. Kemudian kelengkapan berkas dihitung dari sini. Jika kelengkapan berkasnya sangat baik, berarti nilainya 5, baik 4, cukup baik 3, baik 2, dan tidak baik 1. Kemudian tabel penilaian etika sikap siswa. Jika penilaiannya sangat baik-baik atau tidak cukup, di sini kita nilainya. Jadi nilai bobot ini. Nah, di sini sudah mendapatkan data nilai dari hasil kuesioner tadi, yaitu data penilaian siswa. Alternatif 1 sampai 5, kriteria C1 sampai C4. Ini sudah ada datanya. Kemudian kita selesaikan dengan metode TOPSIS. Langkah ke-1, dengan data tadi kita dapat nih data tadi. Kita langkah 1 itu membangun decision matik T dengan M alternatif dan N kriteria. Kita sini masukkan, kita olah datanya yang tadinya misalkan tadi nilai hasil orang tua, nah di C4 penghasilan orang tua dibuatkan bobotnya menjadi angka seperti ini. Kemudian yang kedua membangun normalization matrix. Itu dengan cara persamaan tadi yang setiap elemennya berpengaruh. Yang dicari ini sehingga kita peroleh nilai ini. Tadi kita sudah lihat normalization matrix R itu diperoleh dari persamaan 3. Elemen dari setiap elemen matriks D dikalikan dengan seperakar dari XIJ kuadrat. Kalau kita lihat dari sini berarti kita setiap elemen ini dikuadratkan ditambahkan. Coba kita lihat di dalam Microsoft Excel-nya. Nah, di sini merupakan data dari langkah kedua. Jadi data ini diambil dari ini. Ya, dari ini kita akarkan dulu S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat ditambah S3 kuadrat, 4 kuadrat, dan S5 kuadrat. Kemudian setelah dapat hasilnya, maka kita dikuadratkan hasilnya. Setelah dikuadratkan, baru di sini hasil kuadrat ini, hasil ini yang bobot awal dibagi hasil kuadrat. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Kemudian langkah ketiga, membangun baik set normalization matrik P. Dalam bentuk kasus ini, matrik P diberikan dengan baik W, W1, W2, W3, sampai Wn. Tentu dipengaruhi oleh matrik pembuatan W, pembuatan kriteria dengan menggunakan persamaan langkah ketiga.
yaitu persamaan 5. WJ dikalikan, artinya WJ dikalikan matriks RIJ. Tapi di sini bukan matematik, melainkan perkalian elemennya. Dan hasilnya bisa kita lihat di dalam Microsoft Excel dari langkah 3. Nah, ini hasil dari normalisasi Y. Yaitu normalisasi Y diambil dari C4. C4 adalah ini, hasil yang tadi dari matriks D. Kemudian dikalikan ini bobotnya, dan akan menghasilkan ini. Yang lain juga sama. Ini berarti yang ini, kemudian kalian ini. Seperti itu. Dan kita kembali lagi ke profile. Nah, ini datanya masuk. Kemudian selanjutnya langkah keempat. Tentukan positif ideal solution VIS atau A+ dan negatif ideal solution MIS. Amin. Nah, di sini datanya sudah diperoleh dengan tadi menggunakan persamaan yang 67. A+ kita bisa peroleh itu dari nilai maksimum dari PIJ. PIJ tadi sudah diperoleh maksimumnya dari IJ, maksimumnya kita peroleh misalkan, jadi A+ itu merupakan nilai dari setiap maksimum dari setiap kolomnya. Demikian juga sebaliknya yang amin, itu merupakan nilai minimum dari setiap kolomnya. Kita coba kita lihat dari Microsoft Excel perhitungannya. Nah, seperti ini untuk langkah keempat. Nah, ini A+ dan ini amin. Jadi diambil nilainya dari nilai maksimum, yang A+ itu nilai maksimum dari hasil ini. Kemudian yang amin itu sebaliknya. Kemudian langkah kelima kita menghitung separation measure menggunakan gradient descent. Dan ini hasilnya kita dapat lihat dari Microsoft Excel. Angka 5 ini diambil dari nilai L1, L4, berarti diambil dari nilai ini, kemudian dikurangi ini L9, kemudian hasilnya dikuadratkan, kemudian ditambah M4, ditambah ini, kemudian dikurangi ini, dikuadratkan, ditambah ini, dikurangi ini, kemudian dikuadratkan, ditambah ini, dikurangi ini, kemudian dikuadratkan, dan seterusnya. Yang sini juga sama. Ini, berarti ini nih. Nah, kalau yang D1 min itu sebaliknya. Di sini ke yang min berarti. Kemudian langkah yang keenam menghitung relatif closeness dari ideal solution. Closeness terhadap AI untuk A+ dapat dikalkulasikan dengan persamaan 10 tadi. Hasilnya di sini. Ini langkah ke-6, ini diambil dari N15. N15 itu adalah ini hasil dari D1 min, kemudian dibagi dengan ini L15 tambah N15.
Oh, 15 itu. N 15 sama 15. Jadi ini dibagi ini tambah ini. Kalau yang bawahnya juga sama, berarti yang ini bagi ini tambah ini. Kemudian yang langkah terakhir yaitu perankingan. Nah, dari hasil data ini, kemudian diurutkan data nilainya dari data tertinggi sampai terendah. Dan sesuai dari yang ditentukan sebelumnya, diambil dari 3 dari 5 siswa yang mendapatkan beasiswa. Di sini terdapat S5 dengan nilai tertinggi 0,865, itu berarti ranking 1, yang kedua S1, ketiga alternatif S2. Baik, jadi kesimpulannya, metode topik pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan satu pilihan berdasarkan kriteria dan alternatif. Dengan menggunakan metode topik diharapkan bisa menjadi pedoman penilaian secara objektif terhadap alternatif yang dinilai. Dan hasilnya dapat dalam pengamatan kasus dilihat bahwa penilaian bukan hanya dari kriteria, tetapi bobot tertinggi dari perhitungan penilaian bobot kriteria dari siswa. Dari hasil perhitungan didapat ranking yang terbobot tertinggi yang berhak mendapatkan beasiswa yaitu pada alternatif S5, yaitu tadi Pernalim, S2, S1 Upan Hean Septiawan, dan S2 Rifa Mulia Tilawah. Jadi ketiga ini, siswa ini adalah siswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Baik, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.